Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bribka Teguh Widodo, anggota Babin Kamtibmas Polsek Kandang Serang, Polres Pekalongan. Jadi tugas saya sehari-hari itu adalah selalu sambang di desa dan memberi keamanan, ketertiban yang ada di desa binaan saya. Kebetulan dalam hal ini ada momen yang sangat penting dan momen yang paling langka seumur hidup saya selama dinas di wilayah hukum Polsek Kandang Serang, yaitu ada truk Scania yang besar. Nah, ini truk Scania yang besar yang akan melintas di wilayah Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, yang notabene jalannya itu sangat sempit dan sebenarnya bukan peruntukannya untuk sekelas Scania trailer. Kenapa Scania itu bisa masuk ke wilayah Kecamatan Kandang Serang? Ini karena ada suatu proyek nasional, yaitu proyek dari Indonesia Power, yaitu PT Indonesia Power PLTMH. Permintaan pengawalan dari PT Hutama Karya dalam hal tersebut yang mengerjakan pembangunannya itu. Ini truk trailer membawa alat-alat berat ya untuk mesin di PT Indonesia Power, yaitu semacam kayak turbin ya, turbin dan lain-lain. Lah, pertanyaannya, kenapa turbin bisa kok memakai armada yang lebih kecil atau tronton atau yang selain bukan Scania, tapi itu urusan perusahaan ya. Karena saya sebagai anggota Polri hanya mengamankan situasi lalu lintas di jalan, keamanan biar lancar ya. Bagaimanapun juga wilayah Kecamatan Kandang Serang adalah salah satunya wilayah yang paling ujung ya, paling ujung dari Pekalongan, yang sangat membutuhkan untuk keberadaan kita anggota Polri di lapangan untuk membantu kelancarannya. Terus biar arus kendaraan lain biar jangan macet. Itu tugas kami carkan. Namun di sini ada kendala. Ternyata Scania itu sangat panjang dan lebar. Pada awalnya saya berpikir Scania ya seperti trailer yang biasa, tapi ini luar biasa. Rodanya itu paling belakang ada 8 full ya. Kalau kepalanya Scania, tapi ekornya itu ekornya kan misah ya, bisa dipisahkan. Ekornya itu terlalu lebar dan di ujung ekor itu ada roda. Jadi ini sangat menyulitkan dan makan tempat ya. Apa boleh buat, ini sudah terlanjur. Armada ini jauh-jauh dari Jakarta, udah masuk ke kota Pekalongan. Namun dari kota Pekalongan menuju ke Kecamatan Kandang Serang itu masih jauh, saudara, masih sangat jauh. Ya, anggapannya driver itu cukup sampai di kota Pekalongan. Ternyata dari kota Pekalongan itu masih jauh, kurang lebih dari Pantura
Pekalongan menuju ke kota Kajen itu sekitar 17 kilo. Dari kota Kajen, kecamatan Kajen, ke Kandang Serang itu kurang lebih sekitar 20 km. Nah, driver ini belum pernah ke survei sebelumnya ke Desa Kandang Serang. Ini permasalahannya. Setelah sampai di kota Kajen, akhirnya si driver ini akan survei terlebih dahulu. Kalau Anda ingin coba-coba, silakan. Tapi dari pihak kami tidak bertanggung jawab apakah nanti ini bisa atau tidak. Yang tahu hanya feeling atau driver yang akan membawanya. Kalau saya sebagai aparat kepolisian hanya menyarankan dan hanya mengamankan. Kalau memang driver ini mampu, silahkan. Akhirnya nekat setelah masuk melalui hutan. Dalam tikungan pertama ini sudah kesulitan. Si driver ini tampaknya sudah menyerah. Drivernya pun turun. Dia bilang, saya tidak mampu. Terus bagaimana lagi? Karena armada ini sudah terlanjur masuk. Tidak bisa mundur. Tidak bisa putar balik. Harus sampai ke tujuan baru bisa putar balik. Itulah resiko di jalan. Setelah itu, akhirnya pelan-pelan jalan yang cuma lebarnya 8 meter ya, untuk kelas Kenia sangat repot. Siapapun drivernya, pengalamannya sampai manapun, kalau menemukan tikungan yang sesulit ini tidak akan mampu. Kalau itu mampu, itu berarti hanya kebetulan. Karena apa? Saya lihat sendiri. Saya melihat sendiri dan menyaksikan sendiri. Susahnya luar biasa. Setelah tikungan pertama, itu hampir menyerah. Akhirnya tikungan yang kedua. Pada tikungan yang kedua ini, satu tikungan itu memakan waktu hampir 1 jam. Bayangkan, satu tikungan itu memakan waktu hampir 1 jam. Bisa dibayangkan saudara-saudara, betapa sulitnya, betapa susahnya. Perlu mental, pemikiran yang sangat luar biasa. 1 jam sudah dilalui. Akhirnya jalan lagi. Ketika nyampe di tikungan yang selanjutnya, tikungan ada 2, kanan dan kiri. Tikungan yang selanjutnya itu sangat susah. Kanan tebing, kiri jurang. Bayangkan bagaimana itu. Kanan tebing, kiri jurang. Bayangkan. Kepalanya sudah masuk,
tapi ekornya masih di belakang, gantung. Ini yang jadi persoalan. Akhirnya saya berpikir, ini sampai kapan? Kalau seandainya jalanan biasa antara dari Kajen ke Kadang Serang itu jarak tempuh sekitar 45 menit, itu jalan normal. Tetapi ini Scania yang gak wajar, yang gak normal, bisa ditempuh 1 hari 1 malam bisa, 2 hari bisa, 3 hari bisa. Ini berapa? 1 minggu. Bayangkan 1 minggu. 1 minggu di tengah hutan. Ini salah satu pengalaman pahit saya. Kalau saya mengingat-ingat sejarah, ini terjadi pada tahun 2020 yang lalu. Saya sempat menangis. Saya menangis. Di sisi lain, saya merasa kasihan kepada driver. Dia punya keluarga. Apapun yang terjadi, dia mencari rezeki, usahanya dia driver. Saya sangat kasihan. Ini dari kemanusiaan saya kasihan. Beliau driver orang Blora, Jawa Tengah. Dia mempunyai keluarga, mempunyai anak istri. Sampai 1 minggu di tengah hutan. Dan sebenarnya ini melanggar aturan lalu lintas. Dan pada akhirnya memang ditilang. Satlantas Polres Pekalongan turun karena banyak komplain dari masyarakat dan viral ya. Pada waktu itu ini viral. Akhirnya ditilang sama lalu lintas. Karena bukan peruntukannya, 1, kedua memaksakan diri. Karena sudah saya himbau, memang awalnya sudah saya himbau jangan masuk karena situasinya jalan tidak memungkinkan, kalau bisa diganti kendaraan yang lebih kecil. Namun beliau memaksakan karena sudah jauh-jauh. Kalau dia pulang kan dia nggak dapat gaji kan, karena dia kontrak. Ya itulah. Nah saya merasa kasihan kepada mereka. Ya udah, kita bantu semaksimal mungkin, sebisa saya mungkin. Walaupun dengan susah payah, cacian dari warga masyarakat luar biasa. Tapi itu adalah resiko kami di lapangan. Kami hanya membantu melancarkan arus kendaraan, mengamankan armada biar tidak terjadi apa-apa di jalan, biar tidak terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa. Alhamdulillah tidak terjadi itu. Hanya kerugian materi mungkin ya, kerusakan jalan, kerusakan fasilitas jalan, terus kerugian yang lain adalah kerugian waktu pengendara lain. Akhirnya macet kan rugi waktu ya itu. Namun semua itu bisa diatasi, udah dibetulin semua. Ini hanya pengalaman di jalan. Ya nanti kedepannya jangan sampai ada lagi lah. Seandainya ada armada yang layak untuk melintasi jalan, yang layak maksudnya, armada yang lebih kecil, jangan terlalu besar dan akan beresiko dan akhirnya merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Yang paling berkesan, saya kasihan sama beliau driver. Sudah dicaci maki sama pengendara, sudah dicaci maki sana sini, dan dia bingung harus bagaimana karena sudah nggak bisa jalan, ngunci.
Jadi ngunci di tikungan yang selanjutnya itu ngunci. Ya, ngunci. Sudah hujan, jauh dari pemukiman, jauh dari warung, pokoknya jauh lah di tengah hutan. Akhirnya saya berinisiatif untuk mencari derek. Tujuannya apa? Untuk membantu ketika kepala Scania ini udah masuk, ekornya ini masih di belakang. Nah, ini si derek ini bisa membantu mengangkat ekor belakang biar diluruskan. Tujuannya itu. Namun derek dan armada ini tidak seimbang. Seharusnya derek ini kekuatannya 50 ton contoh. Sedangkan yang diangkat ini lebih dari 100 ton. Jadi nggak kuat. Dereknya ini nggak kuat. Tapi dengan kesabaran, akhirnya sedikit demi sedikit bisa diangkat. Dalam tikungan itu membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Ya. Hingga akhirnya sampai malam hari. Ini ngunci lagi. Ya. Terus setiap tikungan ngunci, terus berkali-kali. Tidak akan ada habisnya itu. Astagfirullah. Ini pengalaman, benar-benar pengalaman yang luar biasa. Tetapi Allah tetap memberikan jalan yang terbaik, memberikan solusi. Tidak mungkin tidak ada jalan, pasti ada jalan. Apa itu jalannya? Sabar. Disinilah manusia diuji kesabarannya. Walaupun orang beranggapan tidak akan bisa kecuali diprotolin katanya. Mobilnya itu suruh diprotolin baru bisa. Tetapi Allah memberikan izin, Allah memberikan jalan. Tanpa diprotolin pun bisa. Asalkan kita mau sabar. Ini ujian. Ya. Ini hari yang pertama, masih di tengah perjalanan. Keesok harinya. Ya, ini berarti bermalam kan? Bermalam. Tapi kendaraan roda 2 masih bisa melintas. Kalau roda 4 dialihkan arusnya kan. Roda 2 masih bisa. Hari yang kedua. Begitu juga sama. Problemnya sama. Setiap ketemu tikungan sulit. Akhirnya apa? Lama-lama akhirnya sampai juga. Dan alhamdulillah bisa sampai ke desa yang dituju, yaitu Desa Lambur. Perjalanan berarti satu jalan itu 3 hari 3 malam ya. Total waktu 3 hari 3 malam. Itu adalah perjuangan seorang driver Scania ya. Makanya saya berpesan kepada para driver, saya berpesan kepada para driver Scania, tetaplah Anda semangat. Karena apa? Profesi Anda itu luar biasa. Bagaimanapun juga profesi driver itu saya bangga. Tanpa kalian, barang itu tidak akan sampai ke tujuan sini. Tidak akan sampai. Dan proyek pembangunan tidak akan berhasil tanpa kalian. Ingat.
karena kalian yang membawa barang-barang atau perlengkapan, peralatan-peralatan, sehingga pembangunan yang ada di proyek Kecamatan Padang Serang ini berjalan dengan lancar dan mulus. Maka dari itu saya berpesan kepada para driver, khususnya Scania di seluruh Indonesia. Saya selalu setia menyupport kalian, dan saya akan mengawal sampai aman. Saya jamin para driver Scania dan driver lain lintas Sumatera, lintas manapun, ini khusus lintas Jawa Tengah, Pekalongan, saya menjamin keamanan para driver. Ini adalah moto saya. Dan saya sekali lagi saya apresiasi kepada driver Scania yang pernah melintas di jalan Kecamatan Padang Serang. Saya tidak akan hilang ingatan dan akan mengenang selalu kepada driver-driver Scania yang handal. Semoga driver-driver Scania yang pernah melintas di Kandang Serang, saya doakan panjang umur, banyak rezeki, keluarga sejahtera, sukses, bisa diangkat ke jabatan yang lebih tinggi di perusahaannya Anda dan dipercaya kepada pimpinan-pimpinan Anda. Itu adalah semangat dari saya. Salam dari Brigade Teguh Widodo.